Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kualitas sekolah di satu daerah bisa beda banget sama daerah lain? Nah, ada sebuah peraturan pemerintah yang baru yang mencoba menjawab ini dengan cara yang cukup berani, yaitu dengan memindahkan guru. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana redistribusi guru ini bisa mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Oke, jadi Kementerian Pendidikan baru aja ngeluarin sebuah kebijakan baru yang penting banget. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan kesempatan pendidikan di seluruh negeri. Ini masalah yang udah lama banget jadi tantangan kita bersama. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong akar masalahnya apa. Sebenarnya ketimpangan apa sih yang mau diberesin sama peraturan ini? Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan mendasar soal keadilan. Kenapa ya ada siswa yang bisa dapat guru yang lebih baik dari siswa lain? Apa ini artinya nggak semua anak Indonesia punya kesempatan yang sama buat berhasil? Nah, faktanya di lapangan tuh begini. Guru-guru terbaik kita, yang statusnya ASN atau aparatur sipil negara, itu cenderung numpuk di sekolah-sekolah negeri, apalagi yang di kota besar. Akibatnya, sekolah yang dikelola masyarakat, terutama yang di daerah, jadi sering banget kekurangan guru berkualitas. Ketimpangan inilah yang mau coba diatasi. Ngeliat masalah ini, pemerintah tentu nggak tinggal diam. Mereka memperkenalkan sebuah solusi yang bisa dibilang cukup radikal, yaitu redistribusi. Yuk kita lihat detail peraturannya. Ini dia jawabannya, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025. Sederhananya, tujuannya itu ibarat menyeimbangkan timbangan. Jadi, beban dari sekolah yang kelebihan guru berkualitas, sebagian dipindahkan ke sisi lain yang lebih butuh. Inti dari semua ini ada di satu kata, redistribusi. Dan ini bukan sekedar mutasi atau pemindahan biasa loh ya. Ini adalah sebuah penugasan yang strategis. Guru ASN dari sekolah negeri ditugaskan ke sekolah yang dikelola masyarakat. Tujuannya jelas, pemerataan. Terus siapa aja nih yang terlibat dalam proses ini? Guru yang kayak gimana yang bisa dipindahkan, dan sekolah mana aja yang bisa menerima mereka? Peraturannya ini detail banget soal kriteria guru yang bisa ditugaskan kembali. Jadi nggak semua guru bisa asal dipindahkan begitu saja. Kebijakan ini berlaku buat dua jenis guru ASN, ada PNS dan ada juga PPPK. Kalau kita lihat di sini, syaratnya mirip-mirip ya. Harus S1, punya penilaian kinerja yang baik, dan tentu saja rekam jejaknya harus bersih. Ini penting banget buat memastikan kalau guru yang dipindahkan itu memang yang berkualitas. Eits, tapi nggak cuma gurunya aja yang ada syaratnya. Sekolah yang bakal menerima guru ini juga harus memenuhi kriteria yang ketat. Biar apa? Biar penempatannya benar-benar tepat sasaran. Kriteria sekolah penerima ini jelas banget. Mereka harus sekolah yang resmi, sudah terdaftar, pakai kurikulum nasional, dan ini yang paling penting, punya keterbatasan anggaran. Jadi, bantuan guru ini dijamin sampai ke sekolah yang paling membutuhkan, bukan buat sekolah swasta elit. Oke, syarat guru dan sekolahnya udah jelas. Terus proses pemindahannya gimana? Siapa yang pegang kendali dalam pengambilan keputusan ini? Prosesnya dirancang biar objektif, lewat 3 tahapan. Pertama, semuanya dimulai dari analisis data kebutuhan. Lalu, ada rekomendasi dari tim gabungan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah. Baru deh, yang terakhir, keluar keputusan resmi. Tujuannya, biar nggak ada penunjukan yang subjektif atau main pilih-pilih. Nah, sekarang gimana nasib guru yang sudah diputuskan untuk diredistribusi? Apa saja sih hak dan kewajiban mereka selama penugasan ini? Poin pertama yang penting banget untuk dicatat, penugasan ini nggak permanen. Periode awalnya itu ditetapkan selama 4 tahun. Waktu yang cukup lama untuk bisa bikin dampak, tapi tetap ngasih kepastian buat para guru. Terus, kalau 4 tahun selesai gimana? Nah, menurut peraturannya, masa tugas ini bisa diperpanjang untuk 1 kali lagi. Tapi, itu pun kalau kebutuhan guru di sekolah tersebut memang belum terpenuhi. Pasti banyak guru yang khawatir. Gimana nih sama karir saya? Tenang. Peraturan ini memastikan kalau pengembangan karir, penilaian kinerja, dan beban kerja guru itu tetap aman dan sesuai aturan yang berlaku. Jadi intinya, pindah tugas ini nggak akan menghambat jenjang karir mereka sama sekali. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Kenapa sih semua ini penting banget, gak cuma buat guru dan sekolah, tapi buat kita semua dan masa depan pendidikan di Indonesia? Tujuan utamanya itu udah jelas banget tertulis di peraturannya sendiri, yaitu untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dengan melakukan penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia. Sederhananya, memastikan guru-guru hebat kita ada di tempat yang paling membutuhkan mereka. Jadi, hal terpenting yang bisa kita ambil dari sini adalah ini merupakan langkah strategis untuk pemerataan pendidikan. Tujuannya supaya nggak ada lagi tuh yang namanya sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2. Semua harus dapat kesempatan yang sama.
Jadi pertanyaannya sekarang, bisakah kebijakan ini benar-benar mengubah wajah pendidikan kita? Di atas kertas, ini adalah langkah yang sangat logis menuju keadilan. Tapi, tantangan terbesarnya tentu ada di pelaksanaan dan kemauan semua pihak untuk beradaptasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini perlu, tapi bagaimana kita bisa memastikan setiap guru yang dipindahkan benar-benar membawa perubahan nyata bagi para siswanya.